Selamat datang, selamat datang. Silakan masuk duduk di sini. Selamat datang, silakan tanda tangan. Ya Tong, Taihe, tamu sangat tepat waktu, ya sudah mulai datang. Tidak tahu apakah orang tua sudah datang belum? Oh, saya sudah telepon mereka sudah keluar naik mobil. Oh, selamat datang, di sini ada yang salah tidak? Ya, si pintu besar belum sampai, ya ini sedang mencari. Nanti pertama kali tanya buka di mana, saya tidak akan bantu kamu keliling. Tenang, kalau memang tidak ada saya akan kembali ke kantor ambil kamu puas tidak. Ada apa, terjadi apa? Ya itu wajahnya. Si pendek ini si Jalang bilang. Daisy pagi ini meninggalkan secari kertas di meja saya. Suruh saya bertanggung jawab ambil brosur. Mana ada, dia jelas ingin menyusahkan saya. Kenapa begitu? Kalau begitu kamu harus kembali ambil, bagaimana lagi? Paling takut saya pergi. Dia malah bilang ke orang-orang saya hilang. Bag ini saja saya yang ambilkan kamu tunggu di sini. Kamu harus jaga berlian 18 karat itu hilang, bagaimana? Kamu sanggup kembalikan ke orang, tidak lebih baik saya yang kembali ambilkan. Aduh, terima kasih ya. Kakak kedua ini apa? Ini kartu komputer perusahaan kami. Kamu tahu lokasi perusahaan kami. Selalu masuk kantor terus belok kiri. Meja pertama itu posisi saya, kamu akan lihat brosurnya. Terima kasih kakak kedua, cepat pergi cepat kembali, terima kasih, cepat-cepat ya. Hati-hati. Saya siap-siap dulu ya. Hello, selamat datang. Silakan, halo. Silakan, Selamat datang. Pak San, selamat ya. Hello. Bagaimana acara malam ini, puas tidak? Ada masalah, silakan sampaikan. Sangat puas, kerja bagus, sudah susah, terima kasih ya. Seharusnya begitu, saya tidak mengganggu kalian. Baik. Terima kasih. Nona, kenapa masih di kantor? Kenapa saya tidak bisa buka pintu? Malam ini, jam 8 tepat seluruh gedung akan mati listrik untuk perbaikan listrik. Sudah diberitahu, kamu tidak mungkin tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Ya, si majalah lapangan sudah sampai ya Tong. Kakak kedua belum kembali. Aku lihat teman kantor bilang sudah ketemu, aku langsung bawa dan kirim. Dia bukan kabur sendiri, kan sudah telepon dia belum? Sudah, dia seharusnya sedang bergegas kembali. Oke, baik, aku siapkan hal lain dulu. Halo kakak kedua, kamu sudah kembali. Kamu tahu tidak, gedung kantor kamu jam 8 malam mati listrik untuk perbaikan. Aku masih di dalam, tidak bisa nyalakan listrik. Kenapa tadi tidak ingatkan aku, wah sial. Aku lupa, gimana dong? Apakah kamu benar-benar pelupa? Sudahlah, tunggu listrik nyala dulu. Ah, kamu hati-hati ya, bye. Tianrui. Hai Yasi. Wah, hari ini, kamu berdandan sangat cantik. Benarkah? Terima kasih. Sudah aku yang urus. Terima kasih. Tianrui. Hai Paman San, selamat ya. Selamat datang, kamu datang sendiri. Kakakmu mana? Hari ini ada urusan penting mendadak. Harus terbang ke New York untuk rapat darurat. Dia pesan khusus padaku. Pasti aku harus bilang maaf padamu. Tentu urusan penting yang utama. Kamu datang, aku juga senang, terima kasih. Adik. Kang Sir, ayah ibu. Nyonya Kang Tuan San. Selamat ya. Selamat apa hari ini keberuntungannya. Peranmu juga besar. Aku juga harus ucapkan selamat padamu, kamu bosnya. Tentu selamat untukmu, haha. Tuan Kang, Nyonya Kang. Oh, Tianrui. Halo Nyonya Kang. Tianrui, oh dia anak angkat Nyonya Song. Kita pernah bertemu di pameran seni. Iya baik, halo Tuan Kang. Ternyata kalian kenal, itu yang terbaik, hahaha. Aku yang paling terhormat adalah bisa mengenal ketiga putri keluarga Kang. Haha, hari ini hanya Yasi yang ada. Yang dua lainnya mana? Saudari kedua kami seharusnya ada di sini. Oh, dia sudah menelepon. Dia bilang ada temannya yang butuh bantuan. Dia sudah izin cuti. Membantu teman itu seharusnya. Anak ini. Ini yang paling mirip denganmu, hahaha. Ayah ibu, aku antar kalian ke sana. Kamu tidak perlu melayani kami. Kamu baik-baik saja melayani Tianrui saja. Maaf merepotkanmu. Tentu saja tidak, ini kewajibanku Tuan San.
Pelayanan kurang baik nanti, kita ketemu lagi. Taihe, nanti kamu juga menari dengan adik perempuan. Tidak usah, aku duduk sebentar saja, nanti masih ada yang harus dilakukan. Yasi. Setelah acara selesai aku akan mengantarmu pulang. Ah, mesin ujian sudah datang. Selamat datang mesin ujian, aku kira kamu sibuk. Hari ini sangat langka. Aku pasti duduk di sebelah Tuan San. Tuan San bersiap untuk naik panggung berpidato. Para tamu selamat datang. Perusahaan Grup Berlian Kili. Acara amal 40 tahun. Pertama-tama kita undang Tuan San Huaide untuk berpidato. Para tamu. Rekan-rekan sekalian. "40 tahun memang hari yang langka. Aku ingat dulu kami bertiga teman baik. Kami mengumpulkan sedikit uang, mendirikan perusahaan kecil. Tapi kami bersatu seperti saudara. Dengan semangat persatuan yang kuat, untuk mengembangkan bisnis perusahaan kami. Jadi perusahaan kami bernama Kili. Hari ini aku dengan tulus berharap bisa melanjutkan semangat Kili ini ke seluruh perusahaan. Semua rekan kerja bersatu padu meneruskan ke depan. Aku di sini ingin mengucapkan terima kasih dan maaf. Selain itu, aku juga ingin berterima kasih kepada para tamu yang hadir hari ini, karena datang dengan hati yang penuh amal. Bisa bersama-sama melakukan kebaikan adalah kehormatan bagi kami rekan-rekan Kili. Terima kasih. Sekarang kita undang Tuan San untuk segera mengadakan lelang berlian 18 karat malam ini. Hasil lelang berlian ini akan disumbangkan seluruhnya kepada organisasi amal internasional. 18 karat. Saya yakin banyak tamu di sini pernah membelinya untuk istri mereka atau pacar mereka. Tapi ini berbeda. Yang patut diapresiasi dari berlian ini adalah teknik pemotongannya. Desain inovatif 82 segi membuat berlian ini meningkatkan simetri dan kilaunya dibandingkan dengan berlian lain dengan berat yang sama, warna yang sama, dan kejernihan yang sama. Berlian ini tampak lebih berkilau. Jangan bicara lagi, sebutkan harganya. Siapa orang ini? Kamu terlihat familiar. Bagaimana menyapa bapak ini? Tidak perlu tahu siapa saya. Tahu siapa ayah saya yang sudah meninggal saja cukup. Panggil Bapak Chen Furong. Bapak-bapak Anda tidak bisa naik. Juga bos besar Kili. Bapak minggir. Bapak Anda tidak bisa naik. Bapak ini Bapak Chen. Anda tidak boleh naik panggang. Saya adalah anak Chen Furong, namanya Chen Kifa.
Dia menipu ayah saya. Sekarang saya datang untuk mengambil apa yang seharusnya dia dapatkan. Saya rasa Anda salah paham sudahlah. Membunuh ayah saya saja belum cukup. Juga membuat ibu saya hampir tidur di jalanan, sekarang mau jadi dermawan. Seperti yang Anda katakan, saya ingin Anda menyumbangkan uang dari penjualan berlian. Atas nama ayah saya. Saya hari ini datang untuk memberitahu Anda. Tunggu surat pengacara saja seperti ini. Bapak Chen mengapa Anda menuntut Bapak Sun bagaimana tahu tidak akan saya beritahu. Bagaimana Bapak Chen membunuh ayah Anda? Apakah Anda mengirim polisi untuk mendapatkan uang? Harap segera serahkan ke pengacara, sementara ini tidak nyaman untuk dibicarakan. Ada jalur khusus di sini, lebih baik lewat sana. Lewat sana, jangan difoto. Jangan difoto. Jangan difoto, jangan difoto. Keluar sebentar. Apakah perlu kami memanggilkan mobil untuk Anda berdua? Kami punya mobil, wah paman. Kebetulan sekali Anda juga datang ke sini. Wah ayah, kenapa? Wah, ternyata wanita cantik ini juga anak Anda. Ya, tinggi sekali. Yatong lebih tua, atau Anda dia adalah anak bungsu saya. Oh, ternyata adik kedua mengenalnya. Benarkah? Apa aku kasih tahu ya? Sebenarnya aku dibawa ayahmu ke dunia ini dulu di Kili. Ayahmu mengajariku banyak hal, tapi entah kenapa dia tiba-tiba pergi dari Kili. Aku terus mencari dia tapi tidak ketemu sampai hari ini, aku bertemu kamu. Aku sangat senang. Haha, ada sejarah seperti itu ya Pak Chen, sudah waktunya pergi. Aku harus pergi ya Om, tunggu dulu. Ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa telepon aku ya kalau butuh bantuan. Segera bilang ya. Oke, aku pergi dulu ya Om. Bye-bye. Sebenarnya pesta hari ini sangat sukses. Tapi yang paling disayangkan adalah Chen Qifa yang tiba-tiba berulah. Sungguh merusak suasana. Benar? Dia tiba-tiba berulah. Sebenarnya kita juga harus bertanggung jawab. Untungnya Pak San tidak marah pada kita. Kalau ada yang berulah, ya sudah tidak bisa apa-apa. Hanya bisa berpikir begitu, tapi aku merasa yang paling senang malam ini adalah ayahku. Dia bilang bertemu dengan keturunan teman lamanya. Aku tidak peduli keturunan siapa itu. Aku hanya merasa, ayahmu pasti orang tua yang baik hati. Kamu memuji ayahku, aku pasti bilang ke dia. Dan kakak keduamu juga orang baik. Benarkah? Benar. Suatu hari aku ke toko Om San untuk beli hadiah buat mama. Aku ketemu kakak keduamu. Dia tidak lama bicara langsung sebut kamu. Aku? Benar. Dia bilang apa? Setiap kalimatnya memuji kamu. Bilang kamu pintar. Bilang kamu rajin, bilang kamu berbakti. Wah, dia memujiku sampai segitunya ya? Ada satu kalimat yang aku ingat banget. Apa itu? Bilang kamu cocok sama aku. Hahaha. Sebenarnya apa yang dia bilang sebelumnya? Aku kurang percaya. Tapi begitu dia bilang kalimat ini, aku rasa semuanya tulus dari hatinya. Huh, Iya ya sih. Kamu buru-buru balik ke kantor ya? nggak buru-buru. Takutnya nanti malah ganggu kamu. Aku nggak masalah kalau kamu nggak capek. Tunggu kamu selesai kerja di kantor. Aku jemput kamu di bawah buat makan malam. Kamu tadi bolak-balik belum makan. Kamu nggak bilang aja baru ingat. Aku jadi lapar nih, Kayaknya ada kejadian di depan. Nggak tahu apa ya? Mas, ada kebakaran di depan, jalan ditutup. Kalau mau lewat belok kiri di depan. Maaf, di mana tepatnya kebakarannya? Gedung Wei Huang. Ya sih, kamu kenapa? Itu kantor aku. Minggir dulu. Gimana nih? Lantai yang keluar asap itu, jangan-jangan kantor kamu. Seharusnya udah nggak ada orang di dalamnya. Nggak, kakak kedua aku masih di atas. Gimana ya? Tenang dulu, petugas pemadam udah sampai. Mereka yang urus. Tenang dulu ya Yasi. Aku balik. Wah, keren banget efek spesialnya. Kakak Ing? Kakak kedua kenapa nggak angkat telepon? HP aku kebetulan habis baterai, ada apa? Aku mau telepon adik, mau nanya sesuatu. Tapi dia nggak angkat, akhirnya aku telepon kamu. Kamu juga nggak angkat, untung akhirnya ketemu dia. Wah, wangi banget. Kakak Ding lapar banget. Di pesta kantor kamu nggak ada makanannya ya? Kenapa kamu nggak pulang bareng adik dan kakak ipar? Gedung kantor adik. Aduh adik, nggak kenapa-kenapa kan?
Orang kantor mereka seharusnya udah ke pesta semua. Ah, syukurlah. Untung cepat pergi kamu di sana ya. Karena gedung itu sedang ada perawatan rutin malam ini. Adik lagi di sana petugas pemadam sedang menyelidiki. Apakah alarm kebakaran terkait dengan proyek ini? Nona kamu tidak boleh masuk. Biarkan saya naik. Lantai atas belum dibuka, kamu tidak boleh masuk. Tidak bisa. Tenang, jangan membakar dosa. Masih ada orang yang terjebak di lantai 22. Di atas tidak ada orang lagi, Nona. Tidak pasti ada orang. Biarkan saya naik untuk memastikan, saya mohon. Nona, dengarkan saya, coba hubungi lagi keluarga Anda. Kami sudah memastikan gedung ini kosong. Teleponnya tidak bisa dihubungi, pasti ada yang terjadi. Jangan seperti ini, coba telepon lagi ke rumah. Cari tahu dulu situasinya, oke? Saya mungkin sudah membunuh kakak perempuan saya. Saya harus naik. Titik terakhir, halo. Yasi harus membiarkan Yasi Tianxin. Kamu bosnya. Panggil polisi, biarkan saya naik. Sekarang belum dibuka, besok saja kalau ada masalah. Tidak, kakak perempuan saya masih di atas. Bagaimana kamu tadi tidak terlukakan? Dia memperlakukanmu seperti itu, kenapa kamu masih baik padanya? Sudahlah, api bukan dia yang nyalakan. Kalau benar dia yang nyalakan, saya akan telepon polisi untuk menangkapnya. Kamu juga lihat dia ketakutan sampai wajahnya pucat. Dia sudah tahu salah. Di TV wajahku terlihat sangat jelas ya. Sial, kamu sangat peduli dengan gengsi. Lagi-lagi melakukan hal yang memalukan. Sebenarnya wajahmu tidak terlalu jelas terlihat. Hanya orang dalam yang akan memperhatikan. Tenang saja ya.